Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قبل الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على طعام الدين. رب اختم لنا فيك بالخير ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ma labisa al-hujjaj ila al-madinah bil-ihram. Allahu Akbar, ma ra'u ka'bata fayadaluha bit-tahiyyati was-salam. Allahu Akbar, mastalama al-hajara wa tafu bil-bayti wa sallu 'inda al-maqam. Allahu Akbar, mahtadaw bi nuril Qur'an wa farihu bi hudal Islam. Allahu Akbar, ma waqafa hujjaj fi sa'id Arafat. Allahu Akbar, ma tadarraru fi safar wal-marrati bi khalsi da'wan. Allahu Akbar, ma ghafara lahum rabbuhum wa tahammala lahum al-tamiat. Allahu Akbar, ma rasahu halal wa ta'allal wa nahar fatamma bidzalika hajjat al-islam. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hayata fil islami masdaran lil hana'i was-surur. Alhamdulillahilladzi tafaddala fi hadhihi al-ayyam al-'ashr ala kulli 'abdin syakur. Subhanahu ghafir dhanbi wa qabil tawbi shadidil iqab. Lakal hamdu ya rabbana yawma an kafara katsirun minan nasi wa arsaltana lil islam. Lakal hamdu ya rabb yawma an dhalla katsirun minan nasi wa hadaitana lil iman. Lakal hamdu ya rabb yawma an ja'a katsirun minan nas wa amdana min rizqika. Lakal hamdu ya rabb yawma an nama katsirun minan nas wa aqamtana baina yadayka min fadlika ar-rahman ar-rahim. Amma ba'd, ya ayyuhal mu'minun wa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa taqwah waskuruhu ala ni'amihi wa hudah wa tazimu awamirahu wa nawahiyahu tanalu ridha. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya masalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang sangat berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyemarakan hari raya Idul Adha ini dengan terus bersama-sama mengumandangkan takbir seraya mensyukurkan Allah dan tahmid akan begitu banyak anugerah yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, serta sepenuhnya penyerahan diri sebagai pengakuan kita atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemaha kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Islam memang menjadikan hari raya sebagai rangkaian dari serangkaian musim peningkatan ibadah dan ketaatan dan amal soleh. Bagaimana Rasulullah pernah sampaikan, fa inna lillahi nafhatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi. Hadis riwayat At-Tabrani. Sesungguhnya terdapat musim-musim turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi para hamba yang dikehendakinya, dan salah satu di antaranya adalah hadirnya hari raya Idul Fitri dan kemudian hadirnya hari raya Idul Adha. Yang hadirin Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Fitri telah kita sambut setelah kita semuanya menjalani puasa Ramadan, tarawih, khataman Al-Qur'an, zakat, silaturahim, pulang kampung dan lain sebagainya. Lalu kita akhiri dengan takbir penuh kesyukuran di hari raya Idul Fitri tersebut. Begitu pula hari ini, hari raya Idul Adha, juga sering disebut sebagai hari raya Idul Kurban. Dia adalah sebuah rangkaian yang melanjutkan apa yang telah terjadi dengan hari raya Idul Fitri, tapi kemudian juga merupakan rangkaian dari seluruh kegiatan yang terkait dengan rukun Islam yang kelima, ibadah haji di tanah suci. Sebuah rangkaian hari-hari ibadah yang dimulai dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keagungan dan kebaikan. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fihi ahabbu 'adhamu ilallah min al-'ashr al-awwal min Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari di mana kemudian amal soleh dalamnya sangat dicintai dan sangat diagungkan oleh Allah SWT.
daripada apa yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan hari ini adalah hari di mana kita mengasinya dengan sholat Idul Adha. Dan Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-203 bagaimana dengan seluruh kegiatan ini Allah hadirkan agar kita mengisinya dengan sepenuhnya zikir, sepenuhnya syukur, sepenuhnya takbir, tahmid, tahlil dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari Allah, di hari Tarwiyah, Arafah dan hari Tasyrik, saat hamba Allah berguna dari Allah Subhanahu wa taala di sana, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, di Mekah. Dalam prosesi beribadah haji, bertemulah begitu banyak umat Islam di seluruh dunia. Bertemulah juga kita umat Islam di seluruh dunia karena dengan mudahnya komunikasi informasi sekarang kita bisa menyaksikan langsung apa yang dilakukan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Tentu sekaligus kita merasakan betapa karunia Allah yang sangat agung itu menghadirkan selain daripada upaya untuk terus melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah, tapi juga sekaligus memberikan hikmahnya betapa kita akan disatu padukan dalam suatu perasaan keumatan, keislaman, keimanan dan juga kemampuan keinginan untuk melaksanakan seluruh apa yang menjadi perintah Allah dan menjadi sunnah Rasulullah SAW. Menegaskan kembali betapa sesungguhnya Allah menghadirkan di banyak wasilah agar kita selalu beriman dengan hakikat bahwa kita adalah umat yang satu, umatnya Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita sangat memahami bahwa ketika kemudian kita menyaksikan karunia Allah yang diberikan kepada sebagian saudara kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji, itu artinya adalah kita oleh Allah diberi karunia untuk satu pihak menyadari betapa karunia Allah kepada umat manusia, supaya kemudian mereka selalu bisa meningkatkan kualitas keimanannya, kualitas keislamannya, kualitas kemanusiaannya. Tetapi juga Allah memberikan kepada kita melalui Rasulnya satu fakta bahwa bukan hanya mereka yang bisa berhaji yang bisa memaksimalkan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah ini, tetapi kita pun yang oleh Allah tidak ditakdirkan ataupun ditakdirkan untuk berangkat haji, kita tetap juga bisa mengisi hari-hari ini dengan segala yang menghadirkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segala yang menghadirkan penegasan bahwa kita adalah umat yang satu. Itulah karenanya sangat penting untuk kita maknai bahwa Idul Adha ini sama juga dengan haji. Arti ibadah haji adalah apa yang pernah Allah syariatkan kepada kita, apa yang Rasulullah contohkan dan teladankan kepada kita, wariskan kepada kita ajaran bahwa kita adalah Islam ini disyariatkan atas dua hal sekaligus, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sekaligus takwa kepada sesama manusia, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menguatkan solidaritas sesama manusia. Dari haji kita mengetahui bagaimana kemudian haji itu menghadirkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah haji yang di sana, bahwa kita yang di sini yang melihatnya melalui berita atau juga melalui secara langsung, betapa kemudian kita bisa merasakan nuansa dan atmosfer spiritual yang sangat luar biasa. Dan itu tentu melihat hati dan mendorong kita semua yang belum berhaji atau yang tidak berangkat haji pada tahun ini untuk kemudian terus meningkatkan kualitas imannya, kualitas Islamnya, kualitas sosialnya, kemampuan ekonominya, bekerja dengan baik dan benar, supaya kita bisa menjadi bagian daripada yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, untuk kemudian kita bisa melaksanakan ibadah haji. Sebuah spirit yang luar biasa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dilihat hari ini pun juga nampak dengan amat sangat jelas. Bagaimana kemudian Idul Adha ini disebut sebagai Idul Adha, di mana di situ ada Dzulhijjah, di mana di situ ada penyembelihan hewan kurban, di mana di situ juga ada disebut sebagai Idul Kurban, di mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sekaligus kita juga menyembelih hewan kurban. Dan hewan kurban itu tentu saja bukan untuk kemudian sekedar disembelih, tapi dalamnya ada nilai-nilai yang sangat luar biasa. Kedekatan kepada Allah karena ditegaskan, "La yanalullaha luhuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang sangat penting adalah betapa kemudian berkorban ini, berudhiyah ini, menyembelih hewan kurban dan menagihkan dagingnya dan memakan dagingnya adalah bukan sekedar memakannya dan menyembelihnya, tetapi itu adalah sesuatu yang basisnya adalah kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditujukan untuk realisasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi zat yang
pengamalan dalam Islam kita dengan berhaji. Bertazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita diperintahkan untuk terus-menerus membekali diri, terus-menerus mempersiapkan diri, dan bekal yang terbaik adalah takwa. Dan itu salah satu di antaranya adalah dengan memaknai, mengisi, dan dengan memaksimalkan hari raya Idul Adha, hari raya Idul Kurban, dengan melaksanakan penyembelihan kurban itu dengan sepenuhnya semangat niat yang tujuan akhirnya adalah untuk merealisasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam waktu bersamaan kita juga melihat betapa kemudian kondisi keumatan, kondisi kemanusiaan akibat dari COVID-19 yang belum selesai, akibat dari begitu banyak dampak-dampak dari perang, dampak-dampak daripada krisis ekonomi global, termasuk juga dampak-dampak dari apa yang sekarang sedang melanda, yaitu kembali terjangkitnya penyakit mulut dan kuku yang menyusahkan banyak saudara-saudara kita para peternak. Dan itu semuanya pasti berdampak kepada apa yang pernah kita rasakan sebagai umat manusia, sebagai umat Islam, dan sebagai saudara seumat dan sebangsa. Itulah karenanya, itu banyak masalah yang masih ada. Tentulah Idul Adha dan Haji memberikan kepada kita sebuah spirit untuk kemudian tidak hanya sekedar mengeluh, dan bahkan tidak boleh hanya mengeluh, tapi agar kita mencari solusi dengan sepenuhnya kembali mendekatkan diri kepada Allah. Inna ma'asku bathi wa husni ilallah. Kita hanya menyerahkan segala aduan kesusahan dan kesedihan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Yusuf ayat yang ke-86. Dan itulah ketika kemudian dia menjadi takwa. Ketika pengaduan kita kepada Allah menjadi takwa, itulah solusi yang terbuka lebar. Bukankah Allah menegaskan yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang siapa yang selalu menghadirkan dari seluruh perilakunya membawa kepada takwa, maka Allah akan memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi, akan memberikan rezeki, memberikan bantuan-bantuan dan atas segala sesuatu yang membawa kepada solusi, bahkan dari pintu-pintu yang tidak pernah mereka lihat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kata-kata semacam ini, maka kita memahami bahwa syariat Allah yang bernama haji, yang bernama Idul Adha, yang bernama Idul Fitr, yang bernama rukun Islam, yang bernama rukun iman, semuanya sesungguhnya adalah wasilah-wasilah yang luar biasa yang amat sangat penting dan telah dibuktikan oleh Rasulullah menjadi bagian dari terapi yang konkret untuk mendekatkan diri kita bukan hanya kepada Allah SWT, tapi juga mendekatkan diri kita menjadi bagian dari solusi permasalahan pribadi, keluarga, keumatan, kebangsaan, dan bahkan kemanusiaan. Itulah karena sudah sangat sewajarnya bila kita semuanya dalam kerangka ini terus-menerus menghadirkan keteladanan daripada Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan kelanjutan daripada keteladanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dengan sesungguhnya dalam Al-Quran hanya ada dua kata tentang uswah, dan itu adalah terkait dengan Nabi Ibrahim dan terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Allah menegaskan, "Fakana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu," dan kemudian "Fakana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Keteladanan mereka dalam dirahmati Allah SWT adalah keteladanan yang membuktikan bahwa kehidupan beragama menghadirkan maslahat, menghadirkan manfaat, menghadirkan peningkatan kualitas diri dalam konteks kedekatan kepada Allah SWT, maupun juga kedekatan kepada sama manusia yang menghadirkan kontribusi, membawa kepada solusi, membawa kepada kebaikan, membawa kepada kemaslahatan, membawa kepada kerahmatan. Dan itulah semua yang bisa kita baca dari keteladanan Nabi Ibrahim dengan peristiwa terkait dengan masalah penyembelihan hewan kurban yang semula terkait dengan peristiwa beliau dan putranya Ismail alaihissalam, dan kemudian keteladanan Nabi Muhammad SAW yang menegaskan dalam haji wadahnya tentang pentingnya kita semuanya untuk mengokohkan kedekatan kita kepada Allah SWT, tapi juga sekaligus kedekatan kita kepada sesama umat manusia, sekaligus menegaskan bahwa kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang satu, hamba-hamba Allah yang saling betul mendukung, menguatkan, hamba-hamba Allah yang kiranya menjadi solusi. Ketika beliau menegaskan dalam haji wadahnya bahwa ala fadl ya rabbiyya ala jamin wala yabiyadu ala ahmar illa bittaqwa kullukum min adam wa adam turab la fadl ya rabbiyya ala jamin wala yabiyadu ala ahmar illa bittaqwa. Allah menegaskan, Rasulullah menegaskan kembali dalam pesan haji wadahnya yang beliau perintahkan juga agar agar yang hadir menyampaikan yang tidak hadir, karena kadang-kadang faruba membaligh ma'rufan tapi faruba memiliki bilangan kadang-kadang yang menyampaikan lebih, kadang-kadang yang disampaikan bisa lebih mahal ketimbang yang menyampaikan. Kadang-kadang orang yang mendapatkan ilmu fikih yang disampaikan lebih fakih ketimbang yang menyampaikan.
spirit sunnah Rasulullah, meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, spirit menghadirkan maksimalisasi kemaknaan daripada Idul Fitr, Idul Adha, haji, kurban, semuanya akan bisa membawa kepada beragama, bukanlah terorisme, beragama bukanlah ekstremisme, radikalisme. Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal yang negatif semacam itu. Justru Islam mengajarkan hal yang segala membawa kepada kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan. Dengan Idul Fitri, dengan puasa, dengan zakat, dengan Idul Fitri, dengan haji, dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dengan Idul Adha, dan sekarang dengan sholat Idul Adha dan Baru. Aku lupa lihada, astagfirullah wa lakum, astaghfiruhu inna